Hidup di bawah belas kasih orang lain. Istriku, bisakah kamu meminjamkan 20 juta lagi? Rumah sakit sudah mengejar-ngejarku lagi, tanya Zaiden Zhou pada Hailey Xie dengan tidak enak hati. Hailey Xie terdiam, lalu menghembuskan nafas panjang menahan kesal. Ia mengeluarkan segepok uang dari dompetnya dan memberikannya pada Zaiden Zhou. Zaiden Zhou menunduk bersiap mengambil uang itu. Ia kemudian berucap terima kasih dengan pelan. Hailey Xie bertubuh tinggi dan ramping. Wajahnya tirus dan menarik. Ia sungguh tiada duanya. Sementara itu, Zaiden Zhou, meski ia tampan, namun bila disandingkan dengan Hailey Xie, ia masih kalah jauh. 3 tahun lalu, ketika lulus dari sekolah vokasi, Zaiden Zhou mendambakan karir yang baik, sama seperti semua orang muda lainnya. Sayangnya, ibunya, yang membesarkannya seorang diri, tiba-tiba terkena penyakit ginjal. Ketika Zaiden Zhou pusing memikirkan biaya pengobatannya, Hailey Xie, yang ia cintai selama 3 tahun menempuh SMA. Menemukannya. Wanita itu memberi sebuah pengajuan asalkan ia bersedia, wanita itu mau menikah dengannya. Bukan hanya itu, Hailey Xie juga berjanji memberinya mas kawin yang tidak sedikit. Zaiden Zhou tahu Hailey Xie tidak pernah menyukainya. Wanita itu mencarinya semata-mata karena kehilangan seorang pria lain. Meski begitu, demi bisa memberi pengobatan pada ibunya, Zaiden Zhou menerima tawarannya. 3 tahun ini, Zaiden Zhou bekerja sangat keras di Siscorp untuk membuktikan kepantasannya. Meski begitu, kehadirannya dari dulu tidak pernah diterima ayah dan ibu Hailey Xie. Ia bahkan sering disindir mereka. Sementara itu, meski Hailey Xie tidak begitu sering menyindir dan meledeknya, namun selama 3 tahun pernikahan mereka wanita itu tidak pernah mengizinkannya menyentuhnya sedikit pun. Tepat ketika Zaiden Zhou akan mengambil uang dari Hailey Xie itu, ibu Hailey Xie masuk. Melihat pemandangan ini, wanita itu langsung emosi dan berkata keras, Hailey Xie, kamu mengapa lagi-lagi memberi uang pada sampah ini? Zaiden Zhou, coba kamu katakan, beberapa tahun ini kamu sudah mengambil uang berapa banyak dari keluarga kami? Kamu sadar diri tidak kamu sudah sering mengambil uang dari kami? Sederet teguran dan sindiran ibu mertuanya ini membuat Zaiden Zhou tertunduk. Ma, semua uang ini cepat atau lambat akan kukembalikan pada Hailey Xie. Mamaku sekarang harus cuci ginjal. Mertuanya menjawab dingin, mamamu perlu sakit ginjal dengan keluarga kami apa hubungannya? Kamu menganggap keluarga kami sebagai bank. Kamu tahu tidak perusahaan Hailey Xie sekarang sedang kesulitan. Wanita parubaya itu pun menegur Hailey Xie, pokoknya uang ini jangan diberikan pada dia. Sembari mengatakan ini, wanita itu pun berjalan ke arah Zaiden Zhou untuk mengambil uang itu dengan paksa. Ma, sudahlah. Hailey Xie melarangnya dengan nada lelah, sudahlah, urusan kantor juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang 20 juta. Melihat ekspresi Hailey Xie, Zaiden Zhou merasa semakin frustrasi dengan dirinya sendiri. Perusahaan kosmetik Hailey Xie sedang menghadapi krisis besar, namun ia sama sekali tidak bisa membantunya. Ia tidak bisa menjadi tiang tempat istrinya bersandar dan mengeluh. Ketidaksukaan mertuanya pada dirinya nampaknya sudah mencapai tahap yang tidak bisa diperbaiki. Wanita itu kini marah, aku sungguh tidak paham apa gunanya keberadaanmu di rumah ini. Suami orang lain semua bisa menumpuk kekayaan, sementara kamu malah menghabiskan uang kami. Kamu sungguh sampah yang paling buruk di antara sampah-sampah lain. Ini baru lewat jam 12 siang. Pintu tiba-tiba diketuk seseorang. Zaiden Zhou mengernyitkan alis, ia terlihat gusar. Sementara itu, Hailey Xie membuka pintu dengan wajah tidak berdaya dan malas. Nona Xie, ini bunga hari ini, tolong terima. Ternyata yang mengetuk barusan adalah seorang kurir barang. Tangannya memegang sebuket besar mawar merah. Bunga-bunga itu terlihat sangat memanjakan mata. Melihat pemandangan itu, Zaiden Zhou mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Ia sungguh geram. Ia tahu, bunga itu pemberian Steve Chen, pria yang dari dulu mengejar-ngejar Hailey Xie. 3 tahun lalu, tanpa mengindahkan permohonan Hailey Xie, Steve Chen bersikeras pergi sekolah ke luar negeri. Inilah yang kemudian membuat Hailey Xie mencari Zaiden Zhou dan mengajaknya menikah. Tetapi, 1 tahun terakhir, sepulangnya Steve Chen dari luar negeri, pria itu malah mengejar-ngejar Hailey Xie lagi. Bahkan dengan sangat gencar. Dibandingkan Zaiden Zhou yang berasal dari keluarga miskin, Steve Chen berasal dari keluarga terhormat yang cukup disegani beberapa tahun terakhir. Pria itu juga orang keuangan yang sangat handal di bidangnya.
Sejak 1 tahun lalu Hailey Xie menolak kiriman bunga pertamanya, Steve Chen setiap hari selama 1 tahun malah terus bersikeras mengirimkan bunga. Kalau wanita lain yang menghadapi situasi ini, wanita itu pasti pada akhirnya luluh juga. Tetapi Hailey Xie berbeda dari mereka semua. Hailey Xie sepertinya sudah membulatkan hatinya untuk menjauh dari Steve Chen. Wanita itu dari dulu tidak pernah meladeni segala godaan Steve Chen. Bagi Zaiden Zhou, ini sesuatu yang amat menenangkan hati. Sayangnya, mertua Zaiden Zhou sebaliknya malah berharap anaknya bercerai dari Zaiden Zhou dan menerima cinta Steve Chen. Dengan begitu, kesulitan yang dihadapi perusahaan Hailey Xie akan menemukan solusi. Karena bagaimanapun juga keluarga Steve Chen sangat kuat. Pria itu pasti bisa membantunya semudah membalikkan telapak tangan. Meski begitu, Hailey Xie tidak pernah memenuhi harapan ibunya. Wanita itu berkata pada kurir, "Maaf, aku tidak bersedia menerima, kamu bawa pulang saja." Ibunya buru-buru berkata, "Steve Chen sudah berlaku seromantis ini, mengapa kamu tidak mau menghargainya sama sekali? Sini aku saja yang terima." Wanita paruh baya itu melangkah gembira menerima sebuket bunga itu. melihat tingkah Ibunya, Hailey Xie tidak mendebat apa-apa. hanya raut, Kelelahan dalam wajahnya saja yang bertambah jelas. "Ma, Aku mau ke bank membicarakan urusan peminjaman uang, aku pergi dulu ya."